Hai anak-anakku kelas 3 semuanya yang terkasih, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat semuanya ya. Hari ini kita akan belajar agama pelajaran yang ke-8, yaitu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Tujuan dari pelajaran kita ini, 1. Memahami ajaran Yesus tentang berbagi melalui kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala sesuatu yang dimiliki dan diterima. 3. Berbagi kepada sesama dengan tulus hati sebagai ungkapan kesediaan kita untuk tidak mementingkan diri sendiri, mulai peduli kepada sesama dan berlaku adil kepada siapapun. Baiklah, marilah segera kita mulai. Anak-anakku semuanya, coba kalian hening sejenak. Lihatlah gambar ini. Bagaimana perasaan kalian melihat gambar ini? Mungkin ada di antara kalian yang terharu, mungkin ada yang sedih, mungkin ada yang merasa prihatin, mungkin ada yang merasa kasihan. Iya, coba perhatikan baik-baik. Mereka mencari makanan, mengais-ngais makanan di tempat yang seperti itu. Kotor sekali, bercampur dengan tanah, debu, sampah, yang pastinya itu sangat tidak sehat ya. Lihat juga badan mereka, kurus, kotor, sepertinya kurang asupan gizi yang baik ya. Sungguh-sungguh kasihan melihat seperti ini. Mungkin kalian pernah juga lihat di sekitar kamu orang-orang yang seperti ini kesulitan untuk mencari makan ya. Nah sekarang coba lihat yang gambar ini. Coba tuh orang membuang makanan ke tong sampah. Wah, bagus enggak ya kayak ini? Pasti kalian gak setuju kan? Makanan itu coba masih banyak, masih bagus, dan dibuang begitu saja. Sementara yang tadi gambar sebelumnya, orang mencari makan aja susah banget. Sementara ini yang punya makanan dibuang-buang. Wah, gak pantas dicontoh ini ya, gak boleh ditiru. Kalau anak-anak ibu nih ya, ini pasti semuanya baik ya, gak pernah membuang makanan kan kalian? Ya pasti dong, pasti mengambil makanan secukupnya dan dihabiskan gitu ya. Itu baru anak yang baik. Kalau kurang baru nambah lagi dan dihabiskan juga ya. Anak-anak, mulai dari sekarang stop ya untuk kamu yang masih mungkin membuang makanan atau gak habisin makanan kalian. Karena ingat, sekitar kita banyak orang-orang loh yang susah untuk mencari makan. Jadi tidak boleh lagi ya membuang makanan. Kita harus menghargai makanan. Coba lihat anak-anak, betapa perjuangan seseorang untuk bisa memperoleh makanan itu luar biasa. Dibela-belain harus kerja keras. Kalau di gambar ini seorang bapak pedagang asongan yang pastinya dia akan berpanas-panas, berhujan-hujan, belum tentu ada yang beli. Mungkin kalian pernah ketemu para pedagang asongan di pinggir-pinggir jalan ya, atau mungkin orang-orang lain yang bekerja keras demi untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bahkan orang tua kita pun pastinya bekerja keras untuk bisa kalian makan dengan baik, dengan penuh gizi. Bersyukur ya kalau mama papa kalian masih mencukupi kebutuhan, khususnya kebutuhan makan kalian. Karena apa? Salah satu kebutuhan pokok manusia, kebutuhan kita adalah makanan. Maka manusia itu bekerja, mencari, menyimpan, dan membawa makanan untuk dimakan sebagai salah satu usaha untuk survive atau mempertahankan hidup. Anak-anak, kita hari ini akan belajar dari Yesus Tuhan kita. Ia memberi makan 5.000 orang. Anak-anak, nanti bukalah kitab suci kalian, bacalah dengan baik, dengan teliti
ayat-ayat yang ada di Injil Markus bab 6 ayat 35 sampai dengan 44. Di sini ibu akan memberikan yang dapat kita pelajari dari kutipan ayat itu. Nanti untuk ayatnya sendiri silakan anak-anak membaca dari kitab sucinya ya. Hal yang dapat kita pelajari dari kutipan kisah itu, dari peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang itu adalah: 1. Kita bersyukur atas apapun yang kita miliki. Sehubungan dengan makanan, anak-anak, apapun yang disediakan oleh orang tuamu itu disyukuri dengan cara dimakan dengan baik, karena pastinya orang tua menyediakan itu untuk kita semua tetap sehat dan tumbuh dengan baik. Bagi kalian yang masih suka pilih-pilih makanan, itu tandanya kamu tidak bersyukur. Tuhan menyediakan makanan itu melalui orang tua kita atau orang di sekitar kita. Kita syukuri dengan cara kita makan dengan habis, dengan baik, tidak bersisa, tidak dibuang-buang, dan tidak memilih-milih hanya karena enak di lidah tapi kurang sehat di badan ya. Baik, yang kedua, kita diajak untuk berbagi kepada orang lain dengan tulus. Khususnya bagaimana selama ini, coba kalian ingat baik-baik, pernah tidak ya berbagi kepada orang lain, apalagi berbagi makanan nih kepada orang sekitarmu, mungkin kepada kakak adikmu, mungkin kepada orang tua, atau orang di luaran sana yang membutuhkan. Pasti ada di antara kalian ya, pernah berbagi makanan, pernah berbagi pakaian atau apapun kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Dan tentu saja harus disertai dengan ketulusan hati ya. Kalau berbagi tapi kamu mengharapkan untuk dipuji, mengharapkan untuk balik mendapatkan sesuatu dari orang itu, nah itu namanya tidak tulus ya. Yang ketiga, kita diajak untuk peduli kepada orang lain. Nah, anak-anak, saatnya untuk kita tidak egois. Kita coba lihat orang-orang di sekitar kita. Khususnya kita harus peka terhadap mereka yang membutuhkan bantuan kita. Tidak perlu orang itu mengetuk-ngetuk pintu rumah kita, mengetuk-ngetuk memohon-mohon kepada kita. Ketika kalian melihat ada orang yang berkekurangan, cobalah anak-anak mulai berbagi. Berbagi tidak harus berupa makanan, tidak harus berupa uang, harta benda. Kamu peduli, memperhatikan mereka. Mungkin temanmu sedang ingin berbagi cerita sedihnya, mungkin karena dia sedang ada masalah. Nah, kamu memperhatikan dia, mau mendengarkan, itu juga salah satu bentuk kepedulian. Nah, berkaitan dengan materi kita peduli. Kali ini kita akan peduli dalam bentuk makanan, barang yang bersifat material kepada orang sekitar kita. Apalagi sekarang masa pandemi ini ya, banyak sekali orang yang kesulitan loh hidupnya. Mereka apalagi banyak yang sudah sulit mencari pekerjaan. Mereka yang harus kesana kemari untuk bisa mendapatkan makanan. Nah, kalau kalian ada makanan, silahkan berbagi. Tidak harus menunggu kalian punya makanan yang berlimpah atau banyak sekali. Ketika ada mungkin nasi sebungkus atau mie atau apapun yang kalian miliki bisa dibagi ya. Oke, yang keempat, berlaku adil. Memberi kesempatan orang lain menikmati hal yang sama dengan sesama. Maksudnya kalau kita bisa makan, ya kita kasih kesempatan orang lain bisa makan ya. Jangan sampai kita makan sampai kekenyangan, sampai sisa-sisa sementara orang lain kesulitan untuk mendapatkan makanan. Nah, anak-anakku semuanya, makanan itu ada yang disebut makanan bagi jasmani dan juga rohani. Makanan jasmani itu membuat kenyang perut kita dan membuat badan kita tumbuh sehat dan kuat.
Apa saja itu? Ya kayak nasi, lauk pauk, sayur, buah, minuman, dan segala sesuatu yang membuat kita kenyang perutnya itu namanya makanan jasmani. Sementara rohani atau jiwa kita juga punya loh makanannya. Tapi makanannya bukan yang seperti tadi disebutkan. Makanannya itu berupa pengetahuan dan kesadaran diri. Pengetahuan maksudnya apa? Maksudnya bahwa jiwa kita itu perlu juga mengetahui banyak hal. Apa itu? Bagi jiwa kita supaya tumbuh dengan baik adalah pengetahuan yang baik juga yang perlu kita miliki. Dan kesadaran diri. Kesadaran diri itu tentang apa? Makanan rohani kok kesadaran diri? Artinya kita sadar diri bahwa jiwa kita itu perlu mendapatkan hal-hal yang baik, kata-kata yang baik, pikiran yang baik, perasaan yang baik. Nah, sehingga rohani kita akan merasakan tumbuhlah yang namanya kedamaian, kebahagiaan, dan kita berasa dekat dengan Tuhan. Itu makanan rohani. Ya. Kerelaan untuk berbagi merupakan salah satu cara mewujudkan keadilan sosial di dalam kita hidup bersama orang sekitar kita, ya. Mukjizat paling nyata dalam kisah Yesus memberi makan 5.000 orang adalah ketika Yesus membuka mata dan hati semua orang untuk berbagi. Kita diajak untuk mengabaikan kepentingan diri sendiri. Artinya jangan kita hanya fokus pada kepentingan diri kita saja sehingga kita lupa bahwa ada orang sekitar kita yang perlu kita perhatikan, ya. Kita diajak untuk peduli kepada orang lain dan berlaku adil. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyimak pelajaran kali ini. Selamat menjadi anak-anak yang meneladani Tuhan Yesus yang mau berbagi makanan kepada banyak orang, kepada 5.000 orang yang selalu setia mengikuti Yesus. Yesus memberikan makanan, saatnya kita juga untuk memberikan yang kita bisa berbagi kepada orang sekitar kita. Selamat menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan memberkati. Terima kasih.